Video bagian keempat ini merupakan bagian terakhir dari bahasan mengenai ether, epoksida, tiol, dan sulfida. Video ini dikhususkan untuk mempelajari sifat fisis dan kimia dari tiol dan sulfida, dua senyawa berbelerang yang menjadi analog dari alkohol dan ether. Kita akan memulai pembahasan dari sifat fisis dan kimia dari tiol. Di video pertama telah disinggung bahwa salah satu sifat fisis khas dari tiol adalah aromanya yang menyengat dan berbau cenderung kurang enak. Nah, selain aroma itu, beberapa sifat fisis dan terdapat pula beberapa sifat kimia yang cukup penting dan sifat fisis yang juga penting dari tiol ini. Yang pertama kita lihat titik didih dan kelarutan ya. Jadi ternyata tiol itu memiliki titik didih dan kelarutan yang lebih kecil daripada alkohol yang membuat molekulnya hampir sama. Sebaliknya, tiol itu memiliki keasaman yang lebih besar, lebih tinggi daripada alkohol. Tercermin dari pKa-nya yang sekitar 8. Sementara alkohol pKa-nya hanya sekitar 16. Nah, kedua hal ini ada hubungannya dengan sifat dari atom sulfur yang karena berada lebih ke bawah, artinya di periode 3, sementara oksigen di periode kedua, sulfur itu berukuran lebih besar daripada oksigen dan kurang elektronegatif dibandingkan dengan oksigen. Nah, jadi itulah sebetulnya faktor yang menentukan kenapa titik didih dan kelarutan serta keasaman ini menjadi demikian efeknya pada tiol ya. Untuk titik didih dan kelarutan itu tentu kita tahu hubungannya dengan ikatan hidrogen. Ya, ikatan hidrogen antara tiol dengan air. Nah, karena atom sulfur ini kurang elektronegatif dibandingkan oksigen, maka ikatan hidrogen dengan molekul air menjadi lebih lemah dibandingkan dengan alkohol. Itu sebabnya kenapa titik didih dan kelarutannya menjadi menurun. Sementara keasaman itu erat kaitannya dengan ukuran dari atom es. Karena ukurannya yang besar, maka muatan negatif dari ion tiolat, yaitu misalnya RS minus gitu, ion tiolat, itu muatan negatif akan terakomodasi oleh ukuran atom es yang jauh lebih besar. Nah, karena ukuran es ini jauh lebih besar, maka ionnya akan menjadi lebih terstabilkan. Dan karena lebih terstabilkan, makanya keasamannya menjadi lebih tinggi karena tiol akan menjadi lebih suka untuk membentuk ion tersebut. Penjelasan ini kira-kira sama dengan kenapa HI merupakan asam yang paling kuat di antara deret asam halida. Ya, itu adalah mengenai sifat fisis tiol serta sifat kimia keasamannya. Nah, sekarang bagaimana tiol itu disintesis? Sifat kimia juga bisa reaksi kan? Dalam reaksi ini kita selalu pelajari bagaimana tiol disintesis dan bagaimana nanti reaksinya. Nah, jadi kita awali dengan sintesis pada tiol. Jadi bagaimana tiol disintesis? Tentunya tiol disintesis dari reaksi SN2 yang melibatkan ion hidrosulfida pada suatu, tentu saja karena ini SN2, alkil haidanya yang sederhana ya, sehingga terjadi substitusi X oleh SH. Sebagai contoh, kalau saya punya 1 bromooktana direaksikan dengan ion hidrosulfida, maka terbentuklah 1 oktana tiol sebanyak 83%. Permasalahan dengan cara ini adalah produk tiol yang dihasilkan itu juga nukleofili yang masih cukup baik. Sehingga kemungkinan tiol ini untuk bisa bereaksi dengan 1 bromooktana lagi, membentuk suatu senyawa sulfida, itu cukup besar. Maka dari itu biasanya kalau kita ingin mendapatkan rendemen yang tinggi menggunakan reaksi SN2 ini, kita gunakan ion SH-nya ini dalam jumlah yang berlebih. Sehingga dengan dia berlebih, maka nukleofil ini jumlahnya selalu lebih banyak daripada nukleofili dari produk yang terbentuk. Maka
Maka dengan demikian ion hidrosulfida akan memenangkan persaingan dari tiol. Begitu kurang lebihnya. Nah, namun ada pendekatan lain yang juga bisa digunakan, yaitu kita tidak menggunakan ion hidrosulfida dalam reaksi SN2 ini, melainkan kita gunakan suatu senyawa tiourea. Ya, bagaimana cara kerjanya? Jadi seperti ini adalah suatu struktur tiourea. Jadi tiourea itu adalah analog belerang dari urea. Titik lelehnya 178 derajat, jadi suatu padatan. Maka di sini yang berperan sebagai nukleofili adalah atom S di sini. Ya, dia akan menyerang ke sini sehingga membentuk keadaan zat antara seperti ini yang kemudian melalui hidrolisis maka dihasilkan 1 oktanatiol dan urea. Nah, karena di sini 1 oktanatiolnya itu diperoleh melalui hidrolisis terhadap produk ini, maka dia akan terpisah dari 1 bromo-oktana awal yang dipakai. Sehingga kemungkinan reaksi 1 bromo-oktana dengan 1 oktanatiol menjadi dieliminasi. Oleh karena itu, cara ini bisa lebih efektif menghentikan reaksi hanya sampai terbentuknya tiol dan tidak berlanjut ke sulfida. Produk samping yang dihasilkan juga urea yang kita tahu adalah cukup larut baik di dalam air. Sehingga kalau kita punya senyawa tiol yang rantainya panjang seperti ini, tentu akan sangat mudah memisahkan produk ini dari produk samping tersebut. Cara lain untuk menyintesis tiol ialah dengan melibatkan reaksi reagen Grignard dan sulfur. Kita menggunakan S8 senyawa sulfur, maka diperoleh penyisipan sulfur pada reaksi Grignard yang setelah mengalami pengasaman akan membentuk senyawa tiol. Jadi pada akhirnya adalah substitusi dari MgBr ini dengan SH melalui tahapan tadi. Ya, namun reaksi ini tidak terlalu banyak dipakai lagi sekarang. Yang lebih banyak dipakai adalah reaksi yang melibatkan tiourea ini. Nah, sekarang bagaimana reaksi yang melibatkan tiol? Jadi kalau tadi sintesis tiol, sekarang kita bicara reaksi tiol. Jadi tiol karena sifat keasamannya yang cukup baik, maka bisa dibasahkan oleh basa NaOH. Jadi di sini CH3SH misalnya dengan NaOH akan bisa menjadi CH3S-Na+. Nah, setelah menjadi natrium metiltiolat, natrium metanatiolat, maka menjadi nukleofil yang kuat sehingga bisa melakukan substitusi pada CH3B. Membentuk suatu sulfida. Jadi kalau tadi membentuk kalau tiol dibentuk dari SN2 antara SH- atau tiourea dengan alkil halida. Nah, kalau sekarang tiol dengan alkil halida dengan bantuan basa akan menghasilkan sulfida. Kalau tadi pada saat pembentukan tiol, sintesis tiol, ini adalah reaksi samping yang tidak diinginkan. Tapi kalau kita memang target produknya adalah sulfida, maka tentunya ini menjadi reaksi yang diinginkan. Dan kalau Anda simak baik-baik reaksi ini sebetulnya sama saja dengan sintesis ether Williamson yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Hanya bedanya ini digunakan pada senyawa berbelerang, bukan senyawa beroksigen. Reaksi lain yang khas pada tiol adalah dapat mengalami oksidasi. Dan oksidasinya itu membentuk suatu disulfida. Jadi di sini kita lihat setiap tiol akan kehilangan 1 H+, sehingga bergabung membentuk disulfida dengan melepas 2 H+. Sebaliknya disulfida juga bisa direduksi menghasilkan kembali tiol. Oksidator yang dapat dipakai itu bisa iodin, bisa kalium heksasianoferat 3, atau menggunakan senyawa ini yang dikenal dengan nama bis-NN dimetil-amida diazena dikarboksilat. Cukup sulit ya namanya, tapi kalau kita ingat-ingat bahwa NN ini adalah senyawa aza dan ada alkena, makanya diazena, ini adalah diazenanya. Ini adalah dikarboksilatnya yang membentuk NN dimetil-amida. Sementara untuk reduksi disulfida kembali menjadi tiol dapat digunakan litium dalam amonia berair. Rasanya pernah familiar ya, ini digunakan untuk apa ya?
Nah, ini digunakan di kimia organik 1 untuk mereduksi alkuna menjadi alkena trans. NaBH4 juga sudah kita kenal ya, dia digunakan sebagai reduktor pada saat aldehida keton direduksi menjadi alkohol primernya. ZNH+ juga sudah kita kenal baik ya. Oh, ini maaf ada salah sedikit, ini harusnya bukan koma ya, tapi titik koma di sini ya, di bagiannya titik koma. ZNH+ pernah kita pakai saat kita belajar ozonolisis reduktif pada alkena. Nah, yang agak baru di sini ada reduktor namanya trifenilfosfina ya, PPH3, lalu menggunakan suasana asam. Nah, kita lihat bagaimana cara kerja oksidasi dan reduksi ini berlaku. Jadi pada saat reduksi, kalau kita gunakan I2 misalnya, sebenarnya yang terjadi adalah terbentuk dulu ion tiolat, ya. Kemudian ion tiolat itu akan menyubstitusi I2, membentuk alkil sulfenil iodida. Lalu alkil sulfenil iodida ini akan disubstitusi lagi oleh sebuah ion tiolat, membebaskan di alkil disulfida. Cukup sederhana, ini sebenarnya mekanisme yang berulang saja ya. Nah, sementara kalau reduksi disulfida dengan trifenilfosfina bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi trifenilfosfina akan menyerang salah satu S, mengusir S ini ya, karena S ini kalau S yang ini kita anggap berkarakter negatif, tentu S ini berkarakter positif. Sehingga P sebagai nukleofili bisa menyerang ke sini. Nah, sehingga terbentuklah RS ini gabung dengan PPH3, jadi RS PPH3+, melepaskan SR-. Nah, kemudian dengan pengasaman hidrolisis, maka ini air akan menyerang ke sini sehingga terbentuklah trifenilfosfina oksida yang berupa padatan dan melepaskan tiol kembali. Ya, jadi ini yang atas adalah contoh mekanisme oksidasi, yang bawah adalah contoh mekanisme reduksi pada kesetimbangan tiol dengan disulfida. Nah, interkonversi atau kesetimbangan tiol disulfida tadi itu cukup banyak dikenal dalam proses biologis atau proses pada tubuh. Yang pertama adalah reaksi pengeritingan dan pelurusan rambut, ya, bonding and rebonding. Jadi sebetulnya rambut kita, bentuk rambut kita seperti yang kita ada di kepala kita saat ini, itu terjadi karena adanya jembatan disulfida alami di antara residu-residu asam amino penyusun protein keratin pada rambut. Nah, ketika rambut kita ingin dikeriting atau ingin diluruskan, maka yang dilakukan sebenarnya adalah jembatan disulfida itu semuanya diputus dulu, lalu kita atur sedemikian rupa dengan mencampurkan ramuan obat pengeriting atau obat pelurus, sehingga jembatan disulfida itu terbentuk kembali, tetapi dengan konfigurasi atau jumlah yang berbeda dari awalnya. Sebetulnya itu konsep pengeritingan atau pelurusan rambut. Nah, jembatan disulfida itu juga merupakan penyusun struktur 3 dimensi, struktur tersier protein yang cukup penting karena bisa membuat protein yang tadinya ukurannya memanjang bisa tiba-tiba menjadi melingkar karena ada jembatan disulfida tersebut. Jembatan disulfida ini akan kalian pelajari nanti saat mempelajari protein di kuliah struktur dan fungsi biomolekul. Nah, satu lagi contoh yang penting adalah di dalam sel tubuh kita terdapat tripeptida yang namanya gamma glutamil cysteinil glisina. Nah, cara penamaan ini cukup diperkenalkan dulu saja di sini, nanti akan kalian pelajari saat belajar bagaimana asam amino dirangkai menjadi protein ya, dalam hal ini peptida. Nah, tapi nama terkenalnya ini adalah suatu glutation. Glutation ini ciri khasnya karena ada cysteinil, dia memiliki gugus tiol. Maka lambang yang terkenal adalah G SH. Jadi G di sini adalah glutation, SH ini menunjukkan bahwa dia memiliki gugus tiol. Nah, jadi tripeptida ini ada di dalam sel. Ketika ada oksidan berbahaya masuk ke dalam tubuh, dia akan menghilangkan keberbahayaan oksida tersebut dengan cara mengorbankan dirinya teroksidasi menjadi glutation disulfida. Jadi dia semacam antioksidan alami yang ada di dalam sel dan kerja sebagai antioksidannya itu dengan cara berubah dari bentuk tiol menjadi bentuk glutation disulfida, GSSG. Ini adalah strukturnya, ini adalah struktur glutation.
ketika ada misalnya oksidator itu adalah H2O2, tentu saja kita nggak ingin ya dalam tubuh kita masuk H2O2. Misalnya terjadi kita keracunan H2O2, maka glutathione akan menetralkan sifat oksidator dari H2O2 ini dengan cara diri dia dibiarkan teroksidasi oleh si H2O2 itu menjadi GSSG. Nah, setelah oksidan ini aman, nggak berbahaya lagi bagi tubuh, maka si GSSG ini ada mekanisme dalam tubuh untuk mengembalikan dia menjadi bentuk GSH-nya, yaitu dengan menggunakan reduktor alami yang ada dalam tubuh, yang kita kenal dengan nama flavin adenina dinukleotida reduksi atau FADH2. Jadi ini adalah contoh bagaimana pentingnya reaksi interkonversi tiol menjadi disulfida dalam proses biologis atau proses hayati di dalam tubuh manusia. Nah, sekarang kita beralih ke reaksi sulfida. Sama seperti tadi ya, SH- bertemu alkil halida menjadi tiol. Tiol ketemu alkil halida jadi sulfida. Sulfida masih bisa bereaksi dengan alkil halida mengalami reaksi SN2, membentuk garam trialkil sulfonium halida. Ini yang membedakan sulfida dari ether. Ether, kita tahu alkohol bisa jadi ether dengan Williamson. Tapi begitu ether tidak bisa bereaksi dengan alkil halida dengan mudah. Karena kita tahu nukleofilisitas oksigen itu enggak sebaik nukleofilisitas sulfur. Anda sudah belajar itu ada hubungannya dengan elektronegativitas. Ya, maka karena sulfida ini masih nukleofilik kuat, maka bahkan sampai bentuk sulfida pun masih bisa bereaksi dengan alkil halida. Beda dengan ether yang cukup lembam untuk bereaksi dengan alkil halida. Kita tahu reaksi ether didominasi hanya oleh pemutusan ether, bukan reaksi dia sebagai nukleofilik. Nah, sebaliknya, kalau tadi jadi sulfida nukleofilik kuat bisa bereaksi dengan alkil halida. Nah, sebaliknya garam trialkil sulfonium halida itu juga mudah disubstitusi oleh nukleofili. Jadi nukleofili akan nyerang bukan ke S-nya, karena kita tahu S di sini adalah sudah bersifat elektrofilik. Tapi dia akan menyerang ke gugus R di sini. Dia serang gugus R-nya, mengusir pergi S. Kita tahu S yang bermuatan positif ini akan menjadi gugus pergi yang baik. Nah, reaksi terakhir ini, yaitu substitusi nukleofilik pada garam trialkil sulfonium, itu dimanfaatkan untuk menjadikan kation sulfonium itu menjadi agen pengalkilasi yang kuat, termasuk di dalam mekanisme tubuh. Berikut ditunjukkan ilustrasinya. Kita punya adenosin trifosfat, ya, ini adalah struktur adenosin trifosfat. Ada struktur, sekarang kita ketemu dengan metionina. Metionina ini adalah suatu asam amino alami di dalam tubuh dan esensial. Nah, metionina adalah satu-satunya asam amino alami yang rantai sampingnya adalah gugus sulfida. Nah, sulfida di sini akan melakukan reaksi SN2 pada CH2 ini mengusir pergi ion trifosfat. Sehingga terjadi penggabungan atau kondensasi antara metionina dan struktur adenosina menjadi S-adenosil metionina. Senyawa ini dikenal dengan nama SAM. Dan ini sangat penting karena merupakan reagen atau agen metilasi alami di dalam tubuh. Ya, jadi metilasi alami menggunakan SAM ini. Bagaimana cara kerja SAM ini? Jadi kalau di sini kita lihat sulfida melakukan reaksi SN2, tapi bukan pada alkil halida, tapi pada alkil trifosfat, membentuk SAM. Ini tidak lain adalah reaksi ini. RSR ditambah reaksen X menjadi garam trialkil sulfonium. Nah sekarang garam trialkil sulfonium ini adalah si SAM ini. Dan si SAM ini tadi sudah saya katakan merupakan reaksi metilasi alami di dalam tubuh. Ya, bagaimana cara kerjanya? Misalkan di tubuh kita ada yang namanya norepinefrina. Strukturnya seperti ini. Norepinefrina memiliki gugus amina primer ya yang nukleofilik. Maka amina primer ini bisa menyubstitusi CH3 tadi dari SAM melepas
S. Itu yang saya katakan tadi, kation sulfonium dapat disubstitusi oleh nukleofili pada gugus R-nya dan mengusir pergi sulfida sebagai gugus pergi yang baik. Di sini sulfida yang dilepaskan tidak lain adalah SAM yang telah kehilangan metilnya, karena metilnya sudah berpindah ke norepinefrina. Tersisalah struktur ini. Ini adalah struktur asam amino homosisteina. Maka namanya adalah S-adenosil homosisteina atau SAH. Ya. Sementara norepinefrina akan termetilasi membentuk epinefrina yang tidak lain adalah adrenalin tubuh Anda. Jadi mekanisme inilah yang terjadi ketika produksi adrenalin meningkat dengan pesat. Nah, metilasi terjadi pada norepinefrin yang semacam proadrenalin gitu ya, praadrenalin itu sehingga terjadi metilasi, dan metilasi itu prosesnya melibatkan tadi di awal untuk pembentukan SAM tidak lain adalah bagaimana sulfida diubah menjadi kation sulfonium, dan ketika SAM berubah menjadi SAH itu tidak lain adalah proses metilasi yang melibatkan SAM tadi. Jadi ini contoh real bagaimana di dalam tubuh terjadi reaksi pengubahan sulfida menjadi sulfonium dan sulfonium menjadi sulfida untuk mekanisme penting di dalam tubuh. Nah, terakhir sulfida juga bisa mengalami oksidasi dengan menggunakan larutan peroksida 30% dan asam. Kalau oksidasinya dilakukan di suhu kamar akan terbentuk sulfoksida. Ini sambil Anda mengenal gugus-gugus fungsi pada belerang ya. Anda sudah mengenal di waktu belajar kimia dasar yang namanya asam sulfat. Maka kita kenal ester sulfat saat belajar alkohol, Anda sudah tahu strukturnya seperti apa. Kemudian di alkohol juga kalian sudah belajar ada yang namanya ester sulfonat, yang ada gugus tosilat, mesilat, dan triflat. Di sini kalian tadi sudah belajar ada tiol, ada sulfida, ada disulfida. Nah sekarang kita kenal lagi ada dua, yaitu sulfoksida dan sulfon. Jangan tertukar ya, karena gugusnya mirip-mirip, tapi Anda harus mengingatnya dengan baik. Sulfon hanya akan terbentuk ketika suhu oksidasinya tinggi, mencapai 80-100. Kalau di suhu kamar yang terbentuk adalah sulfoksida. Nah, salah satu sulfoksida yang paling penting adalah tentunya pelarut DMSO, dimetil sulfoksida. Dalam industri DMSO ini dihasilkan dari oksidasi udara pada dimetil sulfida. Nah, ketika bekerja dengan DMSO yang harus diperhatikan adalah senyawa ini tidak berbahaya langsung, tetapi dia berdifusi dengan cepat menembus kulit, membawa serta apa saja yang terlarut. Sehingga bagi beberapa orang yang sensitif, DMSO terkena ke tangannya, tapi lama-lama dia merasa ada sesuatu di lidahnya. Karena ada difusi DMSO melalui bawah kulit, sehingga terasa di bagian tubuh yang lainnya. Ya. Jadi itu adalah mengakhiri bahasan mengenai senyawa eter, epoksida, tiol, dan sulfida. Tidak banyak soal yang ada di McMurray terkait dengan senyawa berbelerang ini. Anda bisa merujuk buku-buku lain yang juga membahas ini dengan cukup baik, seperti buku Streitwisser Introduction to Organic Chemistry. Ya, di situ ada satu bab khusus yang mempelajari mengenai senyawa berfosfor dan bersulfur. Sehingga tentu saja latihan soalnya jauh lebih banyak. Akhir kata, bab eter, epoksida, tiol, dan sulfida saya akhiri. Selamat belajar secara mencicil. Ingat, jangan pernah SKS kalau belajar organik. Terima kasih.